Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Laju Mulus Tinekanan Pamaksada. Teman-teman, kita bisa berjumpa kembali melalui tayangan video ini. Kebetulan ini hari ke-11 ya, hari ke-11 Ramadan, dan saya ucapkan selamat juga buat yang menjalankan saum ya. Semoga di hari ke-11 ini tetap diberikan kelancaran, dan tentunya kita selalu mengurus kesadaran, karena puncak dari spiritualitas adalah kesadaran. Ini sambil nunggu buka puasa, karena buka saum, karena hujan juga. Ini pukul 4:30. Saya sengaja ingin berbagi melalui video ini, singkat sebetulnya. Saya tertarik untuk membahas mengenai sebuah istilah yang sering sekali digunakan oleh masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda ya, karena sekarang Sunda itu dianggap sebuah etnis yang tinggal di Jawa bagian kulon, yang padahal jauh dari itu. Nah, istilah ini sangat dekat, sangat akrab, bahkan memiliki keterikatan batiniah ya, dengan masyarakat Jawa Barat. Ini adalah sebuah satwa ya. Satwa ini bahkan digambarkan sebagai satwa penguasa, satwa yang sangat gagah dan pemberani, satwa yang sangat disegani dan ditakuti. Nah, apalagi kalau bukan harimau. Nah, uniknya di Jawa Barat, untuk menyebut satwa harimau ini, Jawa Barat memiliki istilah sendiri yang disebut dengan maung. Nah, tentu saja penamaan maung atau penyebutan atau istilah maung ini tidak semata-mata ada begitu saja. Saya meyakini ada sebuah proses, saya meyakini ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Karena ketika menyebutkan kata maung, atau bisa disebutkan bahwa seperti ini, ketika mendengar kata maung itu ada sebuah frekuensi, ada sebuah gelombang, ada sebuah energi tersendiri yang sangat kuat. Nah, tentu saja orang Jawa Barat pernah merasakan itu. Ketika mendengar kata maung, kesannya wah ini gagah sekali, misalkan seperti itu. Bahkan kan maung itu atau harimau itu kan digunakan sebagai simbol oleh TNI kita kan. Nah, bahkan perguruan-perguruan tinggi juga tidak sedikit yang menggunakan gambar harimau ini atau maung ini. Nah, atau yang nanti endingnya ini tetap ada pada posisi Siliwangi. Nah, saya akan coba jelaskan dari mulai asal kata ya sampai maknanya seperti apa. Dan tentu saja ini adalah perspektif dari Ajar Pikuku Sunda. Dan sebetulnya sudah banyak juga yang memiliki pandangan terhadap maung ini, istilah ini. Ada yang menyebutkan maung adalah manusia unggulan dan lain sebagainya. Dan saya katakan itu semuanya benar gitu. Karena maung ini yang jelas berkonotatif positif ya, baik. Baik, kita mulai bahwa maung adalah istilah umum ya yang kita sering dengar, yang sebetulnya merujuk pada sebuah satwa, yaitu lodaya, atau kata latinnya, nama latinnya adalah Panthera tigris sundaica. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya harimau. Nah, maung sendiri atau harimau sendiri itu terdiri dari 4 suku kata. Apa saja itu? Yaitu hari. Saya akan tulis ya, nanti saya coba tulis biar gak bingung juga. Hari, mang, ang, ung, atau menjadi diubah ke dalam 2 suku kata menjadi hari dan mau. Nah, nama tersebut itu disebabkan atau diakibatkan karena terdapat 3 warna dalam harimau itu, yaitu warna putih, merah, dan juga hitam. Nah, putih atau mang, putih itu purwa atau simbol dari Sang Hyang Iswara. Nah, itu terletak di timur sebagai penguasa angin
Lalu merah itu ang ya. Merah disebut dengan daksina atau simbol dari Sang Hyang Brahma, atau terletak di selatan sebagai penguasa api. Lalu ada hitam atau ya, disebut sebagai utara, simbol dari Sang Hyang Wisnu, terletak di utara sebagai penguasa air. Masyarakat Jawa Barat juga sebetulnya mengenal 3 dewa ini ya, itu dalam sebuah kata yang disebut dengan Ciganitri atau 3 cahaya api. Nah, Ciganitri ini yaitu Cibodas, Ciberem, dan Cihideng. Itu untuk menggambarkan ketiga dewa ini. Kita sebut tadi Cibodas itu sebagai simbol Sang Hyang Iswara, Ciberem sebagai simbol Sang Hyang Brahma, lalu Cihideng sebagai simbol Sang Hyang Wisnu. Ketiga warna itu diterapkan pada tokoh pewayangan. Nah, tokoh pewayangan itu tidak lain dan tidak bukan, kita mengenalnya dengan Sang Hyang Ismaya atau Semar Badranaya, yaitu sosok yang digambarkan sebagai pengasuh para kesatria, turunan dari Sang Hyang Siwa atau Batara Guru atau matahari. Nah, jadi itu adalah yang 3 tadi ya. Mang Ang Ung adalah jelmaan Batara Guru, yaitu menjadi Sang Hyang Iswara, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, yang kemudian digambarkan sebagai penguasa angin, penguasa api, dan penguasa air. Lalu Batara Guru sendiri sebagai matahari. Nah, maka Mang Ang Ung atau Maung adalah siloka dari 3 dewa atau 3 cahaya tadi, yaitu penjelmaan dari Siwa atau Sang Batara Guru. Maka hingga saat ini masyarakat Jawa Barat itu menyebut lodaya dengan istilah maung sebagai simbol dari silih wangi. Nah, ini kita masuk ke dalam sebuah kata perilaku ya, atau kata kerja. Silih wangi itu saya kira adalah sebuah kata kerja, karena di sana menggambarkan silih itu kan kata kerja untuk saling ya, silih itu. Wangi pun sebetulnya kata kerja, maka menjadi silih wangi, atau yang bisa kita ambil suku katanya, 2 suku kata di depan itu ada si dan wa. Silih, si, wangi, wa. Tetap siwa gitu. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa istilah maung itu berasal dari Mang Ang Ung ya, yang menggambarkan ketiga cahaya atau 3 dewa, Sang Hyang Iswara, Sang Hyang Brahma, dan Sang Hyang Wisnu, yang itu jelmaan dari Sang Batara Guru. Tentu saja maung atau istilah maung ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tiba-tiba mengakar di masyarakat Jawa Barat lalu disebutkan sebagai sebuah istilah untuk merujuk kegagahan ataupun keberanian. Tetapi memang ini ada sebuah simbol ya, ada sebuah siloka di dalamnya, ada sebuah makna yang mana kalau kita gali ya demikian yang bisa kami temukan. Tentu saja banyak sekali perbedaan yang mengartikan tentang maung ini, tetapi apapun itu saya kira semuanya baik, saya kira semuanya merujuk pada sebuah hal yang positif. Nah, itu mungkin kawan-kawan semuanya. Sekian dalam video kali ini. Saya harapkan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Salam hangat saya untuk keluarga tercinta, orang-orang tercinta di rumah. Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Laju Mulus, Tina Kanan Pamaksadan. Cag.